Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rivaldo Kim Agustian, NPM 2014-07-1057. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian, sistem transmisi manual pada motor. Sistem transmisi manual pada motor adalah mekanisme yang memungkinkan pengendara untuk mengatur transmisi secara manual untuk memindahkan tenaga dari mesin ke roda. Apa itu sistem transmisi manual pada motor? Yang pertama dulu secara umum. Transmisi manual adalah tipe transmisi yang digunakan pada kendaraan bermotor. Sistem ini menggunakan kopling yang dioperasikan oleh pengemudi untuk mengatur perpindahan torsi dari mesin menuju transmisi, serta pemindah gigi yang dioperasikan dengan satu tangan atau kaki. Transmisi manual berarti sistem yang tersusun dari gabungan roda gigi untuk dapat memindahkan putaran dari engkol ke roda penggerak. Sedangkan untuk transmisi otomatis, itu pada kendaraan artinya perpindahan sistem ini terjadi secara otomatis berdasarkan hidraulis bukan mekanik. Sistem transmisi manual pada motor adalah sistem perpindahan gigi yang memungkinkan pengendara untuk mengontrol tenaga dari mesin menggunakan spring dan tos gigi. Yang selanjutnya, fungsi dari sistem transmisi manual. Sistem transmisi manual memungkinkan pengendara untuk mengatur tenaga dan kecepatan dengan memilih gigi yang tepat sesuai dengan kebutuhan sepanjang perjalanan. Transmisi manual juga berfungsi yang pertama adalah meneruskan tenaga atau putaran mesin dari kopling ke poros propeller. Yang kedua, merubah momen gaya yang dihasilkan mesin dengan kebutuhan atau mobil mesin dengan kondisi jalan. Baik, untuk slide selanjutnya, itu komponen-komponen sistem transmisi manual pada motor. Yang pertama ada komponen pertama adalah kopling. Nah, pertama itu ada kopling. Kopling sendiri adalah mesin yang digunakan untuk menghubungkan dua poros pada kedua ujungnya dengan tujuan untuk mentransmisikan daya mekanis. Kopling sendiri merupakan salah satu komponen yang berfungsi sebagai penghubung antara roda gigi dan transmisi dengan poros engkol. Kopling adalah suatu mekanisme yang dirancang mampu menghubungkan dan melepas atau memutuskan perpindahan tenaga dari suatu benda yang berputar ke benda lainnya. Cara kerja kopling sendiri hanya menjadi penyambung serta pemutus tenaga dari mesin menuju transmisi. Ketika kita menekan pedal kopling, putaran mesin menuju transmisi langsung terputus. Jadi tidak ada putaran mesin melanjutkan ke transmisi. Yang kedua ada tuas gigi. Gigi atau transmisi pada kendaraan adalah tuas yang digunakan untuk memindahkan perbandingan gigi pada sistem transmisi kendaraan. Sebutan dari gigi gear adalah terpasang. Salah. Tuas gigi. Tuas gigi pada kendaraan adalah tuas yang digunakan untuk memindahkan perbandingan gigi pada sistem transmisi kendaraan. Tuas pada sepeda motor biasanya ditempatkan di pijakan kaki sebelah kiri atau di stang kemudi kiri pada Vespa lama. Buat selanjutnya yaitu adalah rasio gigi. Rasio gigi adalah sederhana adalah berapa kali roda belakang berotasi dalam satu putaran crank atau pedal. Fungsi utamanya adalah meneruskan tenaga dari torsi dan mesin lalu ke gear depan dan belakang lewat rantai. Rasio gigi itu aja. Selanjutnya ada poros transmisi. Poros transmisi adalah gabungan mekanis dari transmisi, kopling, dan diferensial yang dijadikan satu. Penempatannya di depan atau di belakang menggantikan gardan diferensial. Pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang relatif sederhana. Poros transmisi merupakan singkatan dari transmission action.
Fungsinya sendiri adalah memutar gigi pada gearbox. Poros adalah bagian mesin yang digunakan untuk mentransmisikan daya sebagai bagian traksiunner yang berputar. Poros terbagi menjadi beberapa jenis yaitu poros transmisi, poros spidal, dan poros ganda. Pada kali ini kita akan membahas poros transmisi. Dan yang terakhir ada roda gigi. Roda gigi atau gear adalah bagian dari mesin berputar untuk mentransmisikan daya. Komponen mesin yang berfungsi untuk mentransmisikan putaran atau gerakan dari mesin bagian ke bagian lainnya yang saling terhubung. Jenis-jenis roda gigi yang pertama ada sepul, yang kedua ada roda gigi dalam, yang ketiga ada roda gigi helix, yang keempat ada roda gigi helix ganda, yang kelima ada roda gigi bevel, yang keenam ada roda gigi Hayford, yang ketujuh ada roda gigi mahkota, dan yang terakhir ada roda gigi cacing. Komponen-komponen juga bukan ini saja. Yang pertama itu ada yang pertama itu ada input sub. Input sub merupakan sebuah batang besi berbentuk silinder yang terletak pada poros kopling motor. Fungsi ini poros input adalah untuk mengungkap putaran dari kopling untuk disalurkan ke gear set dalam transmisi. Yang kedua, yang selanjutnya ada input gear. Input gear sendiri adalah roda gigi yang terletak dan menempel pada poros input. Fungsinya sebagai drive gear atau gigi pemutar yang menggerakkan roda gigi counter. Input gear umumnya memiliki bentuk yang lebih kecil dari counter gear agar proses perbandingan gigi lebih besar. Yang selanjutnya ada output sub. Poros output adalah batang besi yang berbentuk silinder yang terletak di belakang input sub. Meski terletak di belakang input sub, namun poros ini tidak terpaut dengan poros input, sehingga kecepatan putar input sub tidak mempengaruhi kecepatan putar output sub. Di sepanjang output sub sendiri, roda gigi mengubah momen diletakkan. Yang selanjutnya ada output gear. Sama halnya dengan input gear juga berperan sebagai driving gear yang berfungsi memutar rantai gear agar motor bisa bergerak. Gigi output ini umumnya terletak di bagian luar gearbox karena terhubung dengan rantai motor. Yang kelima ada speed gear. Speed gear adalah gigi independen yang terletak di sepanjang output gear. Mengapa dikatakan independen? Karena roda gigi ini tidak terpaut dengan poros output, sehingga meski speed gear berputar, poros output tidak akan berputar. Namun, speed gear ini selalu terpaut dengan roda gigi counter, sehingga saat muter di depan, speed gear akan selalu berputar dengan counter gear juga berputar. Selanjutnya ada counter gear. Counter gear sendiri adalah roda gigi yang berperan sebagai distributor, karena fungsi dari counter gear yakni menyalurkan putaran dari input gear ke masing-masing speed gear. Jumlah roda gigi pada counter gear juga tergantung dari jumlah speed gear car. Selanjutnya, yang terakhir ada sliding gear. Berbeda dengan speeding gear merupakan roda gigi yang terpaut dengan poros output, sehingga besar kecilnya RPM sliding gear juga sama dengan RPM output gear. Ini saja dari komponen-komponen. Dan selanjutnya pada slide kelima, yaitu pengoperasian sistem transmisi manual pada motor. Pengoperasian sistem transmisi manual melibatkan penggunaan kopling untuk memutuskan atau menghubungkan tenaga mesin ke transmisi dan pemindahan gigi menggunakan tuas gigi. Pada posisi yang pertama, pada posisi netral. Pada posisi netral, kedua sipok akan berada pada jalur posisi tengah, sehingga sipok tidak condong ke kanan ke kiri atau dengan katakan tidak ada roda gigi yang berhubungan, sehingga putaran mesin tidak mampu diteruskan ke roda.
Yang kedua, pada saat penambahan gigi. Ketika kita menginjak tuas gigi, maka tuas tersebut akan menggerakkan selektor arm dan overship selektor, sehingga kedua lengan ini akan bergerak ke atas. Pergerakan ke atas pada lengan ini akan mendorong selektor pin. Akibatnya selektor pin dan selektor drum berputar. Ketiga, pada saat penurunan gigi. Ketika kita ungkit tuas transmisi, maka selektor arm dan overship arm tidak bergerak ke atas, melainkan bergerak ke bawah. Hasilnya bagian atas selektor arm akan mendorong selektor pin ke bawah, sehingga selektor drum berputar ke arah bawah dan rotor gigi kembali ke posisi sebelumnya. Kelebihan sistem transmisi pada manual pada motor. Sistem transmisi manual memberikan pengendara lebih banyak kontrol atas kontrol kendaraan, meningkatkan efisiensi bahan bakar, dan memberikan pengalaman pengendara yang lebih efektif. Yang selanjutnya ada kekurangan sistem transmisi manual pada motor. Kekurangan sistem transmisi manual pada motor termasuk mengharuskan pengendara untuk lebih fokus saat mengemudi, meningkatkan kelelahan saat pengendara lalu di dalam lalu lintas padat, dan kekurangan berkeakomodasi pengendara dalam mobilitas terbatas. Yang selanjutnya perawatan dan pergantian komponen sistem transmisi manual pada motor. Perawatan sistem transmisi manual meliputi pemeriksaan penggantian minyak transmisi dan perawatan kepada kopling, komponen-komponen penggantian minyak transmisi dan perawatan pada kopling. Komponen-komponen yang aus atau rusak diganti menjadi sesuai kebutuhan. Masalah umum yang Masalah umum pada sistem transmisi manual dan cara mengatasinya. Beberapa masalah umum yang terjadi pada sistem manual meliputi kopling aus, tuas gigi tersangkut, atau terjadinya kebocoran minyak transmisi. Untuk mengatasinya, perlu dilakukan perawatan dan pembersihan secara rutin oleh mekanik yang berpengalaman. Baiklah, untuk yang terakhir yaitu adalah kesimpulan dan saran. Sistem transmisi manual pada motor memberikan pengendara kendali yang lebih baik atas kendaraan. Meskipun kendaraan memiliki kelemahan dan dengan perawatan yang tepat, sistem ini dapat memberikan pengalaman kendaraan yang memuaskan. Mungkin, mungkin ini saja presentasi saya untuk bagian sistem transmisi manual pada motor. Selanjutnya, saya akan lanjutkan pada sistem transmisi manual pada mobil. Baiklah, yang selanjutnya adalah sistem transmisi manual pada mobil. Sistem transmisi manual pada mobil adalah suatu rangkaian mekanisme yang memungkinkan pengemudi untuk mengganti gigi secara manual guna meningkatkan performa dan kontrol mobil. Fungsi sistem transmisi manual pada mobil. Yang pertama itu kontrol kecepatan. Sistem transmisi manual memberikan pengemudi kontrol lebih atas pilihan mobil. Karena ini manual kita atur, jadi kita juga bisa mengkontrol lebih atas kecepatan mobil itu sendiri. Lalu yang kedua adalah mempercepat mobil. Dengan mengganti gigi secara manual, pengemudi dapat mempercepat mobil secara lebih efisien. Lalu selanjutnya adalah memperlambat mobil. Pengemudi dapat memperlambat mobil dan menghindari situasi berbahaya. Meningkatkan efisiensi dengan mengganti gigi secara manual sesuai kondisi jalan, pengemudi dapat menghemat bahan bakar lebih efisien. Baiklah, selanjutnya komponen-komponen sistem transmisi manual pada mobil. Pertama itu ada transmisi. Transmisi ada atau gearbox.
Gearbox terdiri dari gigi yang membiarkan pengemudi mengatur kecepatan mobil dengan mengganti posisi. Yang kedua ada kopling. Kopling sendiri berfungsi untuk memutuskan daya mesin dari gigi transmisi. Yang keempat ada pedal kopling dan rem. Yang kelima ada poros penggerak. Ini komponen-komponen pentingnya. Untuk komponen-komponen lainnya akan saya bacakan sendiri. Yang pertama itu ada poros input transmisi. Pada dasarnya komponen ini merupakan poros atau roda gigi yang bekerja sama dengan kopling. Fungsi komponen ini adalah untuk memutar gigi pada gearbox. Yang kedua ada gigi transmisi. Komponen ini berfungsi sebagai pengubah input tenaga yang dihasilkan oleh mesin menjadi output gaya torsi. Yang ketiga ada gigi penyesuaian. Peran dari komponen ini terlihat pada saat pengendara tetap bisa menggunakan gigi dengan aman dan juga nyaman meskipun mobil Anda sedang dalam keadaan berjalan. Yang keempat, ada garpu pemindahan. Garpu pemindahan berfungsi untuk memindahkan gigi pada porosnya, sehingga gigi akan lebih mudah untuk dipasang atau bahkan dipindahkan. Yang kelima, ada tuas penghubung. Fungsi dari tuas penghubung adalah sebagai penghubung antara tuas perseneling dengan si fork atau yang sering disebut dengan garpu pemindah. Yang keenam, ada tuas transmisi atau tuas pemindah. Tuas ini berfungsi sebagai pengendali pengemudi agar bisa melakukan pemindahan gigi transmisi sesuai dengan kondisi pengemudi yang mereka inginkan. Yang ketujuh, ada bak transmisi. Bak transmisi digunakan sebagai dudukan bearing atau transmisi beserta dengan poros-porosnya. Yang kedelapan, ada output shaft. Output shaft sendiri merupakan sebuah poros yang memiliki fungsi untuk transfer torsi dari sistem transmisi ke gigi terakhir. Yang kesembilan, ada bantalan atau bearing. Komponen ini berfungsi untuk mengurangi gesekan yang terjadi antara pembukaan komponen. Yang ke-10 ada counter gear. Counter gear digunakan untuk menghasilkan torsi dari gigi menuju gigi kecepatan. Lalu selanjutnya 11 ada reverse gear. Komponen satu ini berguna untuk mengubah arah putaran output shaft. Ke-12 ada hub sleeve. Berfungsi sebagai pengunci penyesuaian gigi percepatan. Yang ke-13 ada speedometer gear. Ini berfungsi membuat kecepatan dari mobil yang Anda kendari tersebut dapat terukur. Lalu selanjutnya ada wadah transmisi. Wadah transmisi memiliki beberapa peran adalah sebagai tempat untuk menyimpan oli, melindungi semua komponen, serta sebagai sebagai tempat bagi bearing transmisi atau poros input. Kelima ada oil cell transmisi, keenam ada control rod, yang ke-17 ada ship rod end, yang ke-8 ada clutch hub sleeve, yang ke-9 ada hub sleeve, yang ke-20 ada shifting key, 21 ada spring key, yang ke-22 ada interlock system. Mungkin itu sudah dari komponen-komponen sistem transmisi manual. Jika ingin lengkapnya bisa kalian cari pada Google. Lalu yang selanjutnya ada cara kerja sistem transmisi manual pada mobil. Pertama adalah pilih posisi gigi. Pengemudi memilih posisi gigi yang sesuai dalam transmisi. Lalu yang kedua adalah tekan pedal kopling untuk menggeser posisi gigi, tekan pedal kopling untuk memutuskan hubungan antara mesin dan transmisi. Lalu yang ketiga, geser transmisi. Pada pedal kopling ditekan, geser terus transmisi ke posisi yang diinginkan. Selanjutnya adalah perawatan sistem transmisi manual pada mobil. Satu, ganti minyak transmisi. Ganti minyak transmisi secara teratur untuk menjaga performa dan kesehatan mesin. Kedua, perbaiki kopling yang aus. Kopling yang aus dapat menyebabkan kerusakan pada sistem. Perbaikilah jika sudah aus. Yang ketiga, perhatikan kondisi gigi. Perhatikan kondisi gigi transmisi agar tetap berfungsi dengan optimal. Hmm, kelebihan. Kelebihan sistem transmisi manual pada mobil, yaitu performa yang lebih maksimal. Yang kedua, kontrol yang lebih baik. Yang keempat adalah perawatan yang mudah. Bisa dibaca sendiri di sini. Lalu yang selanjutnya adalah kekurangan. Kekurangan yang sendiri itu lebih sulit dipelajari, cenderung boros BBM, dan kinerja lebih terbatas. Lalu selanjutnya ada perbedaan sistem transmisi manual pada mobil dan motor. Yang pertama itu ada tipikal pengendalian. Pengendalian pada motor lebih sederhana dibandingkan mobil karena jumlah gigi yang lebih sedikit. Kedua itu ada kopling. Kopling pada motor berbentuk sentrifugal, sedangkan pada mobil menggunakan kopling jenis cakra. Yang ketiga ada posisi pengemudi. Posisi pengemudi dapat motor memungkinkan untuk mengganti gigi tanpa putaran dasar, sedangkan pada mobil adalah putaran dasar. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Sistem transmisi manual pada mobil memberikan performa maksimal dan kontrol lebih akurat dan perawatan yang mudah. Kendali demikian cukup sulit untuk dipelajari dan kinerjanya bisa terbatas jika penanganan tidak tepat. Oleh karena itu, saran dari kami adalah untuk mempelajari teknik mengemudikan mobil dengan baik. Terima kasih.
Mungkin ini saja presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada salah kata saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.